Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Nursyah dari kelas BAI 6D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang toleransi. Apa sih itu toleransi itu? Toleransi itu intinya menghormati pendapat pihak lain, sikap pihak lain, ajaran pihak lain walaupun kita tidak setuju. Toleransi adalah mundur selangkah demi mencapai hubungan harmonis, mundur tetapi tidak mengorbankan prinsip atau menyeleweng, tapi demi mencapai yang jauh lebih baik dan tidak mengorbankan prinsip. Nabi seperti itu. Bahkan Islam ini beliau namai Al-Hanifiyah As-Samhah, ajaran yang lurus tetapi penuh toleransi. Yang hadisnya berbunyi, An Ibni Abbas qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyul uzyan habbu illallahil hanifiyah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanya kepada Rasulullah, agama manakah yang dicintai oleh Allah? Maka beliau berkata, Al-Hanifiyah As-Samhah, ajaran yang lurus dan penuh toleransi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi terkadang ada sesuatu yang tidak terlalu lurus menurut keyakinan seseorang, tetapi sebenarnya bisa demi toleransi. Kita ambil contoh waktu terjadi Nabi bersama sahabat-sahabat beliau pergi ke Mekah dan Madinah untuk umroh. Sebelum masuk ke Mekah, beliau dihadang, tidak boleh masuk, tidak boleh pergi umroh, maka terjadi dialog untuk perdamaian. Lalu dalam dialog itu disepakatilah perlunya perdamaian misfire selama 10 tahun. Tapi ada butir-butir waktu mau ditulis perjanjian itu, Nabi memerintahkan Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata pemimpin kaum musyrik, saya tidak mau ada bismillah, saya mau bismika Allahumma. Jadi Rahman dan Rahim dia tidak mau. Kata Nabi, tulis kepada Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali tidak mau. Nabi langsung oleh Nabi hapus. Nabi sendiri yang menghapusnya. Tidak usah pakai bismillah. Baru Nabi mendiktekan lagi, tulislah ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan tokoh-tokoh. Hei kata kaum musyrik, tidak ada itu Rasulullah, kami tidak percaya kamu sebagai Rasul. Jangan tulis Rasulullah, dihapus lagi sama Rasulullah. Ditulislah, tulis Muhammad bin Abdullah. Lalu pembicaraan, ada butir yang Sayyidina Umar sulit sekali menerimanya. Butir itu menyatakan demikian, siapa orang dari Mekah yang datang ke Madinah untuk memeluk Islam harus dikembalikan ke Mekah. Kata Nabi, kita terima itu demi perdamaian. Kamu harus kembali wahai Nabi, tahun depan baru kamu pergi umroh. Kata Nabi, kita terima itu. Kata Nabi, saya terima itu karena ini tidak berkaitan dengan prinsip ajaran agama demi mencapai kedamaian, demi mencapai hubungan yang harmonis. Begitulah Nabi memperlakukan ini. Padahal yang menarik kita juga di Indonesia, tokoh-tokoh Islam waktu ditolak oleh sementara masyarakat kita tentang kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluknya, itu kan juga dihapus. Itu juga 7 kata yang Nabi hapus, juga 7 kata. Itu mereka meneladani Nabi. Bagaimana kita bisa demi mencapai suatu tujuan yang lebih besar, kita bisa untuk memberikan dan bertoleransi. Itu saya kira toleransi yang diajarkan. Kita menghargai, menghormati, walau bukan berarti kita menyetujui. Ya, toleransi itu sebenarnya mencerminkan akhlak luhur. Jadi kita ingin bertoleransi, kita berdoa menyangkut akhlak luhur. Salah satu doa yang diajarkan Nabi itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dini ahsani akhlak fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta
Allahumma asin khuluqi kama hasan khalqi. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wa syiqaqi wa suli akhlaq. Dari hadis tersebut nyambung sama ayat yang berbunyi inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Jadi kita sebagai umat Islam wajiblah bertoleransi, karena ya Islam itu hanifiyah, samhah, ajaran yang lurus, lagi bertoleransi. Adapun toleransi menurut pendapat Presiden Indonesia yang keempat, yaitu Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur. Dia dijuluki dengan Bapak Toleransi Indonesia. Gus Dur menempatkan atau Bapak almarhum Abdurrahman Wahid menempatkan toleransi dalam bertindak dan berpikir. Sikap toleransi tidak bergantung pada tingginya tingkat pendidikan, tetapi persoalan hati dan perilaku. Orang yang bersikap toleran tidak mesti memiliki kekayaan. Bahkan semangat toleransi justru sering dimiliki oleh orang yang tidak pintar, tidak kaya, yang biasanya disebut orang-orang terbaik. Sebagai seorang muslim, gagasan toleransi Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari dimensi normatif dalam Islam yang tertuang dalam ayat berikut. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagi Abdurrahman Wahid, kata rahmatan lil alamin ayat ini bukan sekedar mengandung arti sebagai umat manusia semata. Lebih jauh lagi, ia memahaminya sebagai semua makhluk yang ada di dunia. Dengan kata lain, Islam dalam pandangannya adalah sebagai pelindung semua makhluk. Konteks perlindungan sebagaimana dimaksud oleh Abdurrahman Wahid di atas bukan dalam kerangka perbandingan mayoritas minoritas ataupun kuat lemah, melainkan sebuah tanggung jawab yang mengarah pada terbentuknya suatu ikatan persaudaraan. Hal ini didasarkan pada hadis yang berbunyi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka akan sayang pula mereka yang ada di langit kepadamu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami nomor 3522. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami. Hadis ini memberikan makna tentang persaudaraan universal yang dapat dicapai dengan sikap dan perilaku toleran. Selain itu, toleransi sebagai sikap dan tindakan juga tidak terlepas dari pemaknaan ayat sebagaimana berikut. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Oleh karenanya, toleransi bagi Abdurrahman Wahid bukan sekedar menghormati atau tenggang rasa, tetapi harus diwujudkan pengembangan rasa saling pengertian yang tulus dan diteruskan dengan saling memiliki sense of belonging dalam kehidupan menjadi ukhuwah basyariyah. Terkait dengan kehidupan berbangsa, ia menegaskan bahwa kewajiban muslim sebagai pemeluk mayoritas adalah menempatkan ajaran agamanya sebagai faktor komplementer, sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Toleransi dalam pemikiran Abdurrahman Wahid tampak memberikan artikulasi dari sebuah relasi yang bersifat aktif dalam kerangka besar kehidupan berbangsa. Toleransi juga tidak tergantung pada kepemilikan materi, sebab toleransi justru sering ditemukan pada orang-orang yang tidak pintar maupun kaya. Dengan kata lain, toleransi beragama sebagaimana yang dimaksud oleh Abdurrahman Wahid bukan saja mengarah pada penghormatan dan pengakuan, tetapi juga penerimaan atas perbedaan agama dan status sosial. Ruang implementasi inilah yang menjadi titik tekan dari penilaian pemikiran Abdurrahman Wahid tentang toleransi.
Berkaitan dengan pengaruhnya di Indonesia, Abdurrahman Wahid adalah sosok yang cukup dipertimbangkan dalam hal mensosialisasikan ide pluralisme agama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia tempat salah dan lupa. Al-insanu ma'alul khata' karena kebenaran hanya milik Allah semata. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.